Oke, mari kita bedah topik ini. Kalau Anda dengar kata pemasaran, apa sih yang langsung kepikiran? Iklan di TV? Atau mungkin SPG di mall? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas apa sebetulnya pemasaran itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Banyak banget yang mikir gitu kan? Kalau pemasaran ya intinya jualan dan pasang iklan. Tapi apa benar cuma itu aja? Jawabannya, tentu enggak. Ceritanya jauh lebih besar. Dan jujur, jauh lebih seru dari itu. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ide yang paling dasar, pertukaran. Terus kita bakal zoom out buat lihat apa itu pasar, gimana percakapan pemasaran sekarang udah berubah total, lalu kita lihat sistemnya secara keseluruhan, dan terakhir kita bakal ngerti kenapa setiap pihak itu penting. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama kita balik lagi ke akarnya. Inilah inti dari semua kegiatan yang namanya pemasaran. Percaya atau enggak, pada dasarnya pemasaran itu sesederhana ini. Semua berawal dari sini, ada pertukaran antara pembeli dan penjual buat menuhin sebuah kebutuhan. Jadi intinya apa? Pemasaran di level paling dasarnya adalah soal memuaskan kebutuhan lewat sebuah pertukaran. Simple. Oke, dari satu pertukaran kecil tadi, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar ke sebuah lingkungan di mana banyak banget pertukaran terjadi. Nah, ini yang menarik banget dari definisi ini. Pasar itu bukan tempat fisik loh ya, bukan gedung atau mall. Pasar itu adalah kumpulan semua pembeli, baik yang udah beli maupun yang mungkin bakal beli. Ini tuh sekelompok orang yang punya kebutuhan yang mirip. Nah, supaya pertukaran ini bisa terjadi di pasar, para penjual tuh punya banyak PR. Mereka harus cari pembeli, ngertiin apa maunya mereka, terus bikin produk yang pas, nentuin harga, promosiin, dan terakhir nganterin produknya. Pendeknya, inilah kerjaan seorang pemasar, membangun dan ngelola hubungan yang saling menguntungkan di dalam sebuah pasar. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Ada sebuah pergeseran besar, titik balik di mana kekuatan itu pindah tangan secara drastis. Di zaman sekarang ini nih, semuanya berubah. Berkat teknologi digital, internet, media sosial, aplikasi di HP kita, kekuatan itu pindah. Dulu perusahaan tuh kayak ngomong sendiri pakai toa. Sekarang mereka harus mau dengerin dan ngobrol. Pemasaran udah jadi dialog dua arah. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Dulu, pertanyaannya gimana cara kita mempengaruhi pelanggan? Sekarang, pemasar harus mikirin gimana pelanggan bisa mempengaruhi kita, dan yang lebih penting lagi, gimana pelanggan bisa mempengaruhi satu sama lain lewat review, postingan, dan sebagainya. Ini pergeseran yang luar biasa. Jadi, artinya apa? Artinya, perusahaan udah nggak punya kendali penuh lagi. Mereka sekarang harus pinter-pinter mengelola apa yang disebut hubungan yang dikelola oleh pelanggan. Intinya, kendalinya udah pindah tangan. Pemasaran modern itu bukan lagi soal mendikte, tapi soal berpartisipasi dalam obrolan yang dikelola oleh pelanggan itu sendiri. Oke, saatnya kita zoom out sekali lagi buat lihat gambaran utuhnya. Karena pemasaran itu nggak sesederhana hubungan antara perusahaan dan pelanggan aja, tapi jauh lebih kompleks. Pemasaran itu nggak terjadi di ruang hampa. Ada banyak pemain di lapangan. Tentu ada perusahaan itu sendiri, terus ada pesaing yang ngincer pelanggan yang sama, ada juga perantara pemasaran, ini tuh kayak jembatannya. Contohnya toko retail, distributor, atau marketplace online yang nyambungin perusahaan ke pelanggan. Dan pastinya ada konsumen. Semuanya ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Dan seolah-olah itu belum cukup rumit, semua sistem ini dipengaruhi sama kekuatan-kekuatan dari luar yang gak bisa dikontrol. Coba bayangin, perubahan demografi, kondisi ekonomi yang naik turun, teknologi baru yang muncul tiba-tiba, atau tren budaya. Nggak ada yang bisa ngontrol ini, tapi pemasar yang sukses harus bisa beradaptasi. Jadi, pelajaran pentingnya, pemasaran yang efektif itu soal mengelola para pemain sambil terus beradaptasi dengan kekuatan yang ada di luar kendali kita. Nah, ini dia bagian terakhir yang bakal nyatuin semua kepingan puzzle ini. Kesuksesan itu bergantung pada kerjasama seluruh sistem. Inilah kuncinya. Suksesnya sebuah perusahaan itu nggak cuma tergantung sama apa yang mereka lakukan sendiri, tapi tergantung seberapa baik seluruh sistem, mulai dari pemasok sampai distributor, bekerja sama untuk melayani kita, para konsumen akhir. Ini tuh kerja tim, satu ekosistem penuh. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata. Walmart misalnya. Mereka nggak akan bisa memenuhi janji harga murah kalau para pemasoknya jual barang mahal ke mereka.
Kesuksesan mereka itu nyambung langsung ke kesuksesan mitra-mitra mereka di belakang. Sama juga kayak Ford. Mereka bisa aja bikin mobil paling canggih sedunia. Tapi kalau pas kita mau servis di dealernya pelayanannya jelek, ya hancur juga kan pengalamannya. Jadi poinnya adalah setiap mata rantai dalam sistem ini penting banget. Jadi setelah kita jalan-jalan dari tadi, apa kesimpulannya? Poin utamanya adalah ini. Pemasaran modern itu bukan satu tindakan aja, kayak pasang iklan doang. Tapi, ini adalah seni mengelola sebuah sistem hubungan yang super kompleks buat ngasih nilai tambah ke pelanggan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Tadi kan kita ngomongin gimana perusahaan mempengaruhi pasar. Sekarang, coba kita balik. Anda sebagai seorang konsumen, dengan semua kekuatan yang kita punya sekarang, lewat review online, sosial media, dan pilihan kita untuk membeli, bagaimana cara Anda mempengaruhi pasar? Coba direnungkan.